Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan membahas sistem akuntansi. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini aku mau bahas dulu nih, apa sih itu akuntansi? Jadi, akuntansi adalah sistem atau proses yang mencakup pencatatan, pengelompokan, pengitisaran, dan pelaporan transaksi keuangan. Akuntansi menggunakan formulir, catatan, dan perangkat lain untuk menyusun laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Akuntansi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyediakan informasi secara langsung untuk pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang akurat membantu manajer, investor, dan pihak lain dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, menjamin keandalan data. Data keuangan harus valid, lengkap, dan konsisten agar dapat diandalkan untuk pelaporan dan evaluasi. Lalu yang ketiga adalah efisiensi dalam pencatatan keuangan. Proses akuntansi yang efisien menghemat waktu dan biaya serta meminimalkan duplikasi kerja. Dan yang terakhir, pengendalian internal. Akuntansi mendukung sistem pengawasan dalam organisasi untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Nah, selanjutnya adalah komponen sistem akuntansi. Jadi, sistem akuntansi terbagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah formulir adalah dokumen standar yang digunakan sebagai alat pencatatan awal transaksi, misalnya faktur dan kwitansi. Selanjutnya, buku besar. Buku besar adalah buku akuntansi utama yang mencatat semua akun yang digunakan perusahaan. Yang terakhir, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk menjaga keakuratan laporan keuangan dan menghindari penyelewangan. Selanjutnya adalah sistem akuntansi manual dan otomatis. Sistem akuntansi manual terbagi menjadi 3, yaitu transaksi dicatat secara fisik menggunakan formulir atau buku. Yang kedua, membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Yang terakhir, rentan terhadap kesalahan manusia. Lalu, sistem akuntansi otomatis. Sistem akuntansi otomatis juga terbagi menjadi 3, yaitu menggunakan sistem komputer. Selanjutnya, pencatatan lebih cepat dan akurat. Dan terakhir, laporan keuangan bisa langsung dihasilkan dan minim kesalahan. Dalam akuntansi itu terdapat jurnal khusus, yang dimana jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam satu jenis. Jurnal khusus biasanya untuk perusahaan berskala besar karena memiliki transaksi yang jauh lebih banyak. Lalu tujuan dari jurnal khusus itu sendiri. Yang pertama yaitu menghemat waktu pencatatan. Transaksi sejenis dicatat di jurnal khusus sehingga lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu mempermudah pengkelompokan transaksi. Transaksi yang sama itu dicatat dalam satu jurnal sehingga membuat proses pengkelompokan lebih terstruktur. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi dengan membagi jurnal berdasarkan jenis transaksi, resiko kesalahan berkurang, dan efisiensi meningkat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jurnal ini mencatat semua transaksi penjualan yang terjadi, termasuk jumlah barang atau jasa yang dijual, harga, diskon, pajak, dan biaya pengiriman. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Ketika terjadi pembelian secara kredit, maka masukkan nilai transaksi tersebut ke kolom hutang usaha. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang mencatat semua pengeluaran kas atau pembayaran tunai dalam suatu perusahaan seperti pencatatan utang, biaya, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang mencatat semua penerimaan kas yang diterima oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu dari hasil penjualan tunai, pelunasan piutang, dan lain-lain. Selanjutnya, buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku yang merinci suatu akun tertentu dari buku besar umum yang memiliki banyak entry atau transaksi. Contohnya, akun piutang usaha dan akun utang usaha. Fungsi buku besar pembantu. Yang pertama, memberikan informasi rinci mengenai saldo pelanggan atau pemasok.
Misalnya, berapa sisa piutang dari pelanggan A atau berapa utang kita ke pemasok B. Yang kedua, memudahkan rekonsiliasi. Mempermudah pencocokan antara catatan buku besar umum dengan buku pembantu untuk memastikan tidak ada selisih. Yang ketiga, membantu dalam kontrol piutang dan utang. Pengelolaan lebih baik terhadap pelanggan dan pemasok, termasuk penagihan atau pembayaran tepat waktu. Contoh buku besar pembantu. Yang pertama, buku besar pembantu piutang, berisi rincian piutang dari masing-masing pelanggan. Yang kedua, buku besar pembantu utang, berisi rincian utang kepada masing-masing pemasok. Apa perbedaan utama antara jurnal umum dan jurnal khusus? Perbedaan utamanya terletak pada fungsi dan jenis transaksi yang dicatat. Jika jurnal umum, itu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak rutin dan tidak termasuk dalam jurnal khusus. Misalnya, penyusutan aset tetap, koreksi kesalahan, dan penyesuaian akhir periode, yang sifatnya fleksibel dan mencatat transaksi yang beragam. Sedangkan jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan sejenis, seperti penjualan tunai, pembelian barang secara kredit, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jurnal khusus bertujuan untuk efisiensi, terutama dalam perusahaan besar dengan transaksi yang berulang. Nah, jadi perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus adalah jurnal umum itu semua yang tidak bisa masuk ke jurnal khusus, sedangkan jurnal khusus adalah untuk transaksi rutin dan berulang. Selanjutnya, mengapa buku besar pembantu sangat membantu akuntan dalam audit? Karena buku besar pembantu itu seperti detail tambahan dari akun tertentu di buku besar utama. Misalnya akun piutang atau utang. Fungsinya sangat penting terutama saat audit karena memudahkan pengecekan di mana auditor bisa langsung lihat rincian per pelanggan untuk piutang usaha atau per pemasok untuk utang usaha tanpa harus bongkar seluruh transaksi. Lalu meningkatkan akurasi. Ini bisa dicek apakah saldo total di buku besar utama cocok dengan total di buku besar pembantu. Ini mencegah kesalahan atau manipulasi data. Dan yang terakhir yaitu mempercepat proses audit. Karena data yang terorganisir dengan baik, auditor tidak perlu meminta dokumen satu persatu. Contohnya, jika piutang usaha di buku besar utama sebesar 100 juta, maka total dari semua pelanggan di buku besar pembantu juga harus 100 juta. Kalau berbeda, berarti ada kesalahan yang perlu dilacak. Selanjutnya adalah fungsi buku besar pembantu. Yang pertama adalah menyediakan rincian akun kontrol. Buku besar pembantu mencatat rincian dari akun tertentu yang ada di buku besar utama. Misalnya, piutang usaha dirinci per pelanggan, utang usaha dirinci per pemasok. Jadi, kita bisa tahu piutang usaha sebesar 100 juta rupiah itu dari siapa saja. Yang kedua, memudahkan pemantauan piutang dan utang, yang dapat membantu akuntan melacak siapa yang sudah bayar atau belum, siapa yang harus dibayar, dan berapa saldo per pelanggan atau per pemasok. Yang ketiga, mendukung proses audit. Auditor bisa langsung memeriksa rincian transaksi tanpa harus melihat keseluruhan jurnal. Hal ini dapat mempercepat proses audit dan meningkatkan keakuratan pemeriksaan. Yang keempat, mengurangi beban buku besar umum. Kalau semua transaksi dicatat di buku besar utama, akan jadi terlalu padat. Buku besar pembantu mengurangi beban itu menjadi lebih rapi dan terorganisir. Yang kelima, mempermudah pencocokan saldo. Saldo total dari buku besar pembantu harus sama dengan akun kontrol di buku besar umum. Hal ini menjadi alat bantu untuk memverifikasi data dan mendeteksi kesalahan input.